Yang terhormat Ibu Yulianti Fahruna, SE MSI, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Manajemen Internasional, serta teman-teman seanggota kelompok yang saya banggakan. Pada hari ini, saya Sepeni Tauri Setiani sebagai moderator, sekaligus penyaji pertama yang akan memandu presentasi. Topik yang akan kami bicarakan yaitu mengenai dua perusahaan yang telah melakukan kegiatan perdagangan internasional, yang dimana kami akan membahas PT New Kalbar dan PT Aquarium Shrimp Pontianak. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Noviana sebagai penyaji kedua, Prihartanti Dwi Margani sebagai penyaji ketiga, Andriani Filomena Hermina Fono sebagai penyaji keempat, dan Kristina Kalista Tonga sebagai penyaji kelima. Yang pertama, proses dan hambatan PT New Kalbar dalam memasuki pasar asing. New Kalbar Processos itu merupakan pengembangan dari PT Waras Group yang berpusat di Jambi. PT New Kalbar Processos merupakan produk standar atau biasa disebut Standar Indonesia Rubber atau SIR. Lokasi pabrik PT New Kalbar Processos itu terletak di Jalan Adi Sucipto, KM 13,3, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Dan kantor administrasi terletak di Jalan Tanjung Pura Indah, Blok C2. Pada tanggal 5 Februari 1985, PT New Kalbar Processos resmi menjadi cabang dari Jambi Waras Group dengan izin usaha tetap dan koordinasi penanaman modal BKPM nomor 36/T/Industri/1985 tanggal 22 Maret 1986 dan mempunyai angka pengenal eksportir terbatas nomor 01-APET/1986/PMDM. Yang kedua, hal-hal yang mendorong berdirinya PT New Kalbar Processos. Adapun yang menjadi motivasi atas berdirinya perusahaan ini adalah dengan adanya keputusan Presiden nomor 293/1968 tanggal 1 Oktober 1968 untuk membentuk Panitia Kerja Kram Rubber Nasional yang bertugas membantu pemerintah untuk memikirkan, membina, dan mengusahakan produksi dan pemasaran krab rubber. Faktor lain yang mendorong berdirinya PT New Kalbar Processos adalah dengan adanya pemberian kesempatan oleh pemerintah kepada investor untuk mendirikan pabrik kram rubber dan fasilitas tax holiday selama 4 tahun. Hal-hal inilah yang mendorong berdirinya PT New Kalbar Processos. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua yaitu Noviana. Yang selanjutnya yaitu PT New Kalbar Processos dalam memasuki pasar global dengan cara ekspor. Nah, negara tujuan ekspornya itu yakni USA dan Kanada. Dengan PT New Kalbar ini sudah termasuk dalam LLC dan INC. Nah, LLC itu adalah bentuk khusus dari perseroan terbatas swasta yang salah satu struktur bisnis yang memperlakukan pemilik seperti mitra, tetapi tetap memberi mereka pilihan untuk dikenakan pajak seperti perusahaan. Nah, kalau INC itu yaitu kepanjangan dari Incorporate yang artinya telah selesai menjalani beberapa serangkaian proses dalam bentuk hukum. Makanya saat ini telah resmi menjadi suatu korporasi baru. Dalam melakukan ekspor, PT New Kalbar Processos ini melalui beberapa proses. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Yang pertama dilakukannya identifikasi pasar, dasar-dasar segmentasi pasar. Terus tuh mengembangkan profit setiap segmen. Dan yang kedua ada menetapkan pasar sasaran dengan mengembangkan metode penilaian atas daya tarik segmen dan memilih segmen yang akan dimasuki. Juga ada penempatan produk dengan yang dilakukan untuk merumuskan penempatan produk pada masing-masing segmen yang akan dipilih sebagai sasaran, mengembangkan bauran pemasaran bagi setiap segmen yang dipilih sebagai sasarannya juga. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada hambatan-hambatan dalam memasuki pasar internasional. Yang pertama itu ada perbedaan
nilai mata uang. Di setiap negara kan memiliki nilai mata uang yang berbeda-beda. Seringkali negara pengekspor ingin produknya dibayar dengan mata uang sendiri. Misalnya Indonesia kan mengekspor ini karet ke Kanada tadi itu, maka Indonesia ingin produknya dibayar dalam bentuk rupiah. Tapi kan mata uang perdagangan yang disetujui yaitu dolar. Selanjutnya itu ada kualitas sumber daya. Persyaratan selanjutnya itu ada pembayaran antar negara yang sulit, dan terdapat kebijakan impor juga, serta adanya organisasi ekonomi regional. Dan yang terakhir itu ada hambatan dalam kebijakan politik di suatu negara. Secara umum kan setiap negara pastinya melindungi komoditas produknya agar tidak didominasi oleh produk luar. Nah, tidak jarang negara memberlakukan kebijakan pembatasan impor atau memberlakukan tarif impor. Nah, yang selanjutnya itu ada PT Aquarium Shrimp Pontianak yang akan dijelaskan oleh Prihartanti Dwi Margani. Saya Prihartanti Dwi Margani akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang kedua, PT Aquarium Shrimp Pontianak merupakan salah satu perusahaan tetap berdiri dan mampu bersaing di pasar global dengan berbagai strategis pemasarannya. PT Aquarium Shrimp Pontianak memulai produksinya pada tanggal 2 Juli 2003 dalam bidang pembukuan udang. Apabila dilihat dari latar belakang sejarahnya, perusahaan ini tetap jalan dan tidak goyah serta mampu membuktikan bahwa perusahaan layak masuk ke pasar internasional. Cara yang dilakukan PT Aquarium Shrimp Pontianak memasuki pasar global diantaranya ekspor, lisensi, franchise, joint venture atau usaha patungan, dan kepemilikan atau akuisisi. PT Aquarium Shrimp Pontianak melakukan strategis pasar global, yaitu ekspor. Dalam menjalankan kegiatan ekspornya, perusahaan juga harus memahami lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan hukum, demografi, serta budaya dari negara tujuan agar pemasaran dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan negara lain memiliki lingkungan yang berbeda dengan Indonesia. Analisis faktor eksternal PT Aquarium Shrimp Pontianak memiliki faktor-faktor yang menjadikan peluang dalam kegiatan ekspor lebih banyak dibandingkan dengan ancaman yang dihadapi tidak ada sama sekali. Faktor internal dan eksternal perlu dirumuskan kembali strategi ekspor PT Aquarium Shrimp Pontianak dalam memasuki pasar global. Antara lain, yang pertama, mempertahankan segmen pasar pada seluruh konsumen mancanegara. Yang kedua, mempertahankan posisi sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor di wilayah Kalimantan Barat dan berusaha untuk memenuhi seluruh permintaan pelanggan mancanegara. Yang berikutnya, mengembangkan target pasar sasaran baru, yaitu negara-negara yang belum pernah dimasuk oleh perusahaan. Yang berikutnya, melakukan inovasi produk untuk memperoleh pangsa pasar baru yang lebih menguntungkan. Memberikan pelayanan optimal dengan basis teknologi tinggi untuk mencapai kepuasan pelanggan. Melakukan riset pasar guna menjaga kualitas mutu produk dan pelayanan yang berkelanjutan. Melakukan promosi penjualan yang efektif serta menjaga hubungan baik dengan berbagai instansi swasta maupun pemerintah. Melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia. Yang terakhir, hambatan yang dialami PT Aquarium Shrimp Pontianak dalam memasuki pasar global adalah masalah non-tarif, misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah, sosial budaya, dan keadaan politik, dan masalah tarif misalnya bea cukai, biaya transportasi, dan kurs mata uang. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.